Ya. Apalagi yang mau disampaikan? Baik Yang Mulia, Ya. menurut para pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat termaksud di dalamnya para pemohon. Beberapa ragam peristiwa hal mana dimaksud oleh para pemohon tersebut diantaranya kasus penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi, hingga pada dugaan intimidasi lagu bayar band Sukatani yang diduga dilakukan oleh 4 anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah, dan berbagai kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan ragam peristiwa sebagaimana diuraikan oleh para pemohon tersebut menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan institusi Polri, yang padahal Kapolri menduduki jabatan yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, persoalan nomor dalam pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 sebagaimana saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan, dan ini kemudian menjadi polemik ya, dan juga menjadi satu hal yang juga itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan. Oh, jadi Bapak memikirkan itu juga? Saya pikirkan juga. Jadi ketika bilang harusnya Pak Kapolri mundur, itu menjadi pertimbangan Bapak juga? Dan itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota. Bagaimana kalau saya mundur? Namun dari mereka juga banyak yang keberatan, dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Karena bagi saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita disuguhkan dengan dinamika persidangan yang sangat keras dan menarik untuk kita bedah bersama, di mana isu besarnya adalah apakah benar polisi Kapolri Listio Sigit Prabowo saat ini sedang di ujung tanduk karena dianggap gagal menjaga marwah institusi. Nah teman-teman, dari cuplikan video ini ada beberapa sorotan-sorotan netizen. Dan yang pertama, adanya kritik terhadap Polri. Nah, teman-teman semua, dalam persidangan tadi kita mendengar argumen permohon yang sangat menohok,
di mana Polri yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat justru dinilai melukai rasa keadilan. Ya, teman-teman, kita masih ingat kasus penembakan siswa SMK di Semarang atau dugaan intimidasi oleh oknum polisi di Jawa Tengah. Ya, di mana kejadian-kejadian ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa ada masalah kepemimpinan di tubuh Polri yang menjadi tanggung jawab langsung sang Polri. Yang menjadi sorotan poin kedua, adanya dilema pengunduran diri. Nah, yang menarik lagi teman-teman, Kapolri sendiri mengaku bukan tidak mendengar desakan untuk mundur, di mana beliau sempat mempertimbangkan hal itu, ya namun mengaku khawatir jika mundur di tengah kondisi institusi yang sedang carut-marut, ini justru dianggap sebagai bentuk lepas tanggung jawab terhadap organisasi dan anak buahnya. Nah, yang ketiga teman-teman, adanya bayang-bayang pengaruh Jokowi. Nah, disinilah poin kritisnya teman-teman, di mana di mata publik, posisi Kapolri saat ini dianggap sangat lekat dengan pengaruh Bapak Joko Widodo. Ya, banyak pihak merasa menegakkan hukum kita termasuk dalam kasus-kasus sensitif seperti isu ijazah atau dugaan korupsi, ya seolah jalan di tempat karena adanya loyalitas politik. Di mana masyarakat sekarang sudah cerdas, mereka menuntut ketegasan dari aparat penegak hukum, bukan sekedar diam atau mencari keuntungan dari kasus yang ada. Yang menjadi poin keempat, adanya harapan pada pemerintah baru. Nah, kini kita sebagai masyarakat Indonesia, mata kita tertuju pada Presiden Prabowo Subianto. Muncul desakan kuat dari netizen agar dilakukan penyelenggaraan di kursi Kapolri demi mengembalikan kepercayaan publik yang sedang menyorot. Nah, pertanyaannya teman-teman, siapa yang akan dipilih Prabowo nanti? Jangan sampai salah pilih lagi, karena rakyat butuh sosok yang berani menghadirkan keadilan tanpa pandang bulu. Ya, bahkan jika itu harus memanggil mantan presiden ke persidangan untuk memberikan klarifikasi. Nah, teman-teman semua, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah pengganti Kapolri adalah solusi mutlak untuk memperbaiki hukum di negeri ini? Atau justru ada sistem yang lebih besar yang harus dibenahi? Teman-teman, jangan lupa untuk tulis aspirasi dan tanggapan cerdas kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini agar banyak teman-teman kita yang lain yang melek akan politik. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini juga ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen. Dan mari kita kawal bersama teman-teman, sehingga kita tahu apa-apa saja isi hati dari teman-teman kita. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Umar, polisi bukan melindungi kebenaran, tapi polisi melindungi pejabat, perampok, dan mafia. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Arjuna Rizky, presiden yang berhak pecat, copot semua pejabat negara, juga buat keputusan. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Anwar, ketua Percok diberhentikan saja, nggak ada untungnya karena dia kepanjangan Jokowi di ijazah palsu, mundur saja. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Sadila, dicopot lebih baik, bikin krisuh. Ini bukan Polri-nya rakyat, tapi Polri-nya Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Muhammad, sudah banyak sekali kasus-kasus yang tidak transparan, semuanya bermuara dari Sri Mulyono masih menyambangi suasana politik di negeri ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Pito, mundur secepatnya lebih baik. Rakyat sudah tidak menginginkan Kapolri yang sekarang. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Riyadi, buktiin Bapak, rakyat bentrok dengan polisi, gaya pejabat yang tamak kekuasaan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini sampaikan Fox 2, sebagai rakyat biasa mungkin tidak tahu kalau Jokowi koruptor, tetapi kalau penipuan ijazah palsu itu pasti ijazah Jokowi palsu. Ya karena terlihat dari foto ijazahnya, dan pihak kepolisian Kapolda Metro, Kapolri terlihat tidak menegakkan hukum secara hukum. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Suparno, siapa yang memberontakkan Kapolri mundur? Rakyat justru senang secepatnya Kapolri dipecat. Rakyat sudah muak, pulihkan hukum dan nama baik kepolisian. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Suprato Haji, banyak yang keberatan karena sangat-sangat menikmati dunia dan tidak tahu tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Sunigram, Kapolri sehakiman harus diganti.
Ada apa Prabowo? Keadaan seperti kok diam aja. Rakyat ingin salah benar, Jokowi sudah jelas-jelas salah. Kok aman-aman saja Prabowo? Tolong Jokowi cepat ditindak. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Omri Hamzah. Jika ditanyakan kepada polisi termul, pastilah mempertahankan jabatan. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Superman, Kapolri mundurlah karena walaupun apapun caranya untuk memperbaiki anggotanya, tidak akan bisa karena sudah mengakar dari Kapolri. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Effendi Benti, belum ada buktinya. Sekarang jenderal-jenderal yang dibilang Pak Prabowo yang dihukum, Pak Prabowo biar masyarakat percaya harus dibuktikan. Sampaikan oleh Bagusmo, siapa bilang Kapolri tidak melindungi? Justru dia melindungi Mbak, melindungi yang berduit. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Arto Rojab, negara berani bisa membedahi birokrasi, administrasi negara, makmur rakyat sejahtera. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Iman, gak usah cari pembenar, Pak bersikap undur diri saja sesuai kehendak. Rakyat lebih objektif dari pertimbangan pribadi yang bersifat subjektif. Lagian apa yang harus dipertahankan oleh Bapak rakyat tidak butuh kepemimpinannya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Jamal. Kami rakyat menyampaikan kepada Bapak Hakim agar jujur memutuskan sidang ini. Kapolri harus dipecat datang dan dalang dari kejadian yang terjadi di semua wilayah Indonesia termasuk ijazah Jokowi dan lolos Gibran jadi Wapres. Ya teman-teman, disampaikan oleh Jemi Mulyani, rakyat akan copot Kapolri karena Presiden merangkap ketum Gerindra, membela dia takut sama Kapolri negara edan. Ya teman-teman, kita langsung di sini disampaikan oleh Haryanto, mundur lebih baik, kalau nggak mundur akan lebih hancur Jokowi dan termul-termul makin merajalela. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Piget, penguasa lebih saraf pekat, hanya tunggu rakyat brutal baru ikut kehendak warga. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian dari tanggapan-tanggapan teman-teman kita ini? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Nah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.